Assalamualaikum, selamat datang di channel Obi. Kita mempunyai segitiga siku-siku, maka kita sudah pernah memberikan aturan pada segitiga siku-siku itu yang kemudian kita kenal sebagai fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau kita mempunyai segitiga tak siku-siku, apakah kita juga bisa menemukan suatu aturan terkait dengan fungsi trigonometri yang sudah pernah kita definisikan pada segitiga siku-siku? Kalau kita sekarang mempunyai segitiga ABC yang bukan segitiga siku-siku, maka kita akan mempunyai suatu bentuk segitiga yang berupa segitiga lancip atau segitiga tumpul. Kita akan coba lihat apa yang bisa kita peroleh pada segitiga lancip. ABC adalah segitiga lancip dengan sudut BAC kita notasikan dengan alfa, sudut ABC kita notasikan dengan beta, dan sudut BCA kita notasikan dengan simbol gamma. Kemudian panjang BC kita notasikan dengan A kecil, panjang AC dengan B kecil, dan panjang AB dengan C kecil. Maka pada segitiga ABC itu kita juga bisa membuat garis tinggi pada ABC itu. Misalnya kita buat CD sebagai garis tingginya, dan kita misalkan panjang CD itu sama dengan H. Dengan membuat CD sebagai garis tinggi pada segitiga ABC, maka kita memperoleh segitiga ADC adalah segitiga siku-siku dengan sudut ADC-nya 90 derajat. Kemudian kita juga bisa menemukan bahwa segitiga BDC itu adalah segitiga siku-siku dengan sudut BDC-nya sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, dengan memperhatikan definisi fungsi sinus pada segitiga siku-siku, maka kita mendapatkan hubungan bahwa sinus beta itu sama dengan H per A, atau bisa kita tulis H sama dengan A sinus beta, dan sinus alfa itu sama dengan H per B, atau bisa kita tulis H sama dengan sinus alfa. Nah, dari kedua pernyataan ini, maka kita dapatkan bahwa A sin B itu sama dengan B sinus alfa, atau bisa kita tulis A sin alfa sama dengan B per sin beta, atau sin alfa per A sama dengan sin beta per B. Dengan cara serupa, misalnya kita buat BE sebagai garis tinggi pada segitiga ABC, dan panjang BE kita simbolkan dengan H aksen, maka kita akan peroleh bahwa segitiga AEB adalah segitiga siku-siku dengan sudut AEB-nya 90 derajat, dan segitiga BEC adalah segitiga siku-siku dengan sudut BEC-nya 90 derajat. Selanjutnya, dengan menggunakan definisi fungsi sinus pada segitiga siku-siku, kita dapatkan hubungan bahwa sinus gamma itu sama dengan H aksen per A, atau bisa kita tulis sebagai H aksen sama dengan A sinus gamma, dan sinus alfa sama dengan H aksen per C, atau bisa kita tulis H aksen sama dengan C sinus alfa. Nah, dari dua informasi ini kita dapatkan hubungan bahwa A sinus gamma sama dengan C sinus alfa, atau bisa kita tulis sebagai A per sinus alfa sama dengan C dibagi dengan sinus gamma, atau sebaliknya ya, sinus alfa dibagi A sama dengan sinus gamma dibagi C. Jadi kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi dengan sinus beta sama dengan C dibagi sinus gamma, yang kemudian kita kenal sebagai aturan sinus pada segitiga yang bukan siku-siku. Segitiga tumpul ABC, di mana sudut B
BAC-nya lebih dari 90 derajat. Kemudian kalau kita misalkan sudut BAC-nya itu alfa, sudut ABC-nya beta, kemudian sudut BCA-nya gamma, dan panjang BC kita notasikan dengan A kecil, panjang AC kita notasikan dengan B kecil, dan panjang AB dengan C kecil. Maka kita juga bisa membuat garis tinggi pada segitiga ABC yang melalui C, yaitu garis tinggi CD. Kemudian kita misalkan panjang CD-nya H, maka kita mempunyai segitiga siku-siku ADC dan segitiga siku-siku BDC. Dengan menggunakan definisi fungsi sinus untuk sebarang sudut, maka kita dapatkan bahwa sinus alfa itu sama dengan H dibagi B, atau bisa kita tulis H sama dengan B kali sinus alfa. Kemudian sinus beta itu sama dengan H dibagi A, atau bisa kita tulis H sama dengan A kali sinus beta. Dari kedua hal yang kita peroleh tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa A sinus beta sama dengan B sinus alfa. Atau dengan kata lain, kita juga bisa menuliskan A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi sinus beta. Sama, kita bisa membuat garis tinggi BE, ya. Kemudian kita misalkan panjang BE-nya itu sama dengan H aksen, maka kita akan mendapatkan hubungan bahwa sinus alfa itu sama dengan H aksen dibagi C, atau bisa kita tulis H aksen sama dengan C sinus alfa. Kemudian sinus gamma itu sama dengan H aksen dibagi A, atau bisa kita tulis H aksen sama dengan A sinus gamma, ya, sorry. Oke, sehingga kita peroleh hubungan bahwa A sinus gamma sama dengan C sinus alfa, atau dengan kata lain kita bisa menuliskan A dibagi sinus alfa sama dengan C dibagi sinus gamma. Dengan demikian kita mendapatkan hasil yang serupa, bahwa A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi dengan sinus beta sama dengan C dibagi dengan sinus gamma. Demikian kita sudah mendapatkan aturan sinus untuk segitiga yang bukan segitiga siku-siku. Kita sudah mendapatkan aturan sinus pada segitiga yang tidak siku-siku, yaitu A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi sinus beta sama dengan C dibagi sinus gamma, di mana A adalah panjang sisi di depan sudut alfa, B adalah panjang sisi di depan sudut beta, dan C adalah panjang sisi di depan sudut gamma. Apakah aturan sinus itu juga berlaku pada segitiga siku-siku? Untuk itu kita akan periksa, misalkan kita tentukan betanya 90 derajat, maka kita dapatkan sinus beta sama dengan 1, sehingga kita dapatkan dari aturan sinus itu A dibagi dengan sinus alfa sama dengan B, yang sama saja dengan kita katakan bahwa sinus alfa itu sama dengan A dibagi B. Hal ini sesuai dengan definisi sinus. Demikian juga untuk C dibagi sinus gamma sama dengan B, kita dapat mengatakan bahwa sinus gamma itu sama dengan C dibagi B. Yang ini sesuai juga dengan definisi sinus. Dengan demikian, aturan sinus itu berlaku untuk sebarang segitiga.